Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Anwar Nasin, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ala kulli hal. Alhamdulillah. Pak Kiai, ini kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimana sikap kita atau apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi situasi di tengah wabah corona ini dan Ramadan akan menjelang sebentar lagi. Bagaimana Pak Kiai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita umat Islam harus tetap menyambut seperti suasana-suasana tahun-tahun yang lalu, dengan hati yang gembira, ceria, senang. Artinya kenikmatan yang ada di bulan Ramadan itu harus bisa mengalahkan segala kepedihan-kepedihan yang dirasakan saat ini. Dalam bahasa kajian akidah itu dzikru ni'amillah. Kalau kita banyak mengingat nikmat-nikmat Allah, maka cobaan ujian itu jadi terasa begitu ringan. Mas Bagus pernah sakit batuk? Pernah kan? Batuknya seminggu, 7 hari atau 10 hari lah. Setahun 365 hari. Berarti Mas Bagus masih dikasih sehat, nggak batuk 355 hari. Jadi mana yang harus diingat? Yang harus diingat sebenarnya Jadi yang kalau kita 355 hari. 355 hari sehat tuh batuk 10 hari nggak begitu terasa gitu. Bahkan masih bisa tetap tersenyum, tetap optimis, tetap punya harapan gitu. Nah, Rasulullah kan pernah bilang kepada para sahabat, kalau kalian tahu, ini fima makna yang artinya sebagaimana apa yang aku tahu, apa yang Allah janjikan di bulan Ramadan, pasti kalian akan meminta kepada Allah agar 11 bulan berikutnya pun jadi Ramadan. Ini harus selalu ada dalam diri kita. Bayangkan, Rasulullah mengajak kita untuk ngintip gitu, menerawang. Sekiranya kalian para sahabat tahu, seperti yang aku tahu, apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menyambut Ramadan, mengisi Ramadan dengan baik, pasti kalian akan meminta kepada Allah agar 11 bulan yang lain pun dijadikan Ramadan lagi. Artinya, bulan Ramadan memang bulan yang sangat spesial, sangat spektakuler. Jadi, di tengah suasana seperti ini pun, kita nggak boleh sedih. Kita harus tetap ceria, harus tetap tersenyum. Jangan melihat ujian yang kecilnya, tapi melihat janji Allah di bulan Ramadan itu yang sangat luar biasa. Itu aja. Iya, iya. Kemudian terkait dengan ibadah-ibadahnya nih Pak Kiai. Kita semua kan dari awal adanya penerapan istilahnya ada lockdown atau ada pembatasan skala besar-besaran, pembatasan sosial skala besar-besaran. Kemudian ibadah itu di rumah, sholat wajib saja di rumah ya Pak Kiai ya. Kemudian sholat Jumat di rumah, itu bagaimana Pak Kiai? Ibadah itu salah satu landasannya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan beban, Allah tidak akan memberikan perintah yang di luar kemampuan kita, diri kita, manusia. Itu aja berangkat dari situ. Iya. Tidak akan berkurang pahalanya Pak Kiai, karena kan biasa kita selama bulan Ramadan ibadah itu di masjid, kemudian ini Ramadan kali ini kita berada di rumah untuk beribadah. Itu kaitan dengan pahala yang bisa kita dapatkan lebih, itu bagaimana Pak Kiai? Sama. Orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, terus dia sholatnya sambil duduk, pahalanya sama. Orang yang nggak bisa sholat sambil duduk, bisanya sambil berbaring, pahalanya sama. Orang yang nggak bisa sambil berbaring, bisanya hanya
al-ima atau al-isyarah, pakai isyarat, pahalanya sama. Karena apa? Ya kemampuannya di situ. Makanya bahasanya mastata'tum. Melaksanakan perintah itu mastata'tum, semampu kamu, kata Allah. Yang penting perintahku dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu aja. Dia nggak bisa berdiri sama sekali, bisanya duduk. Sekali lagi, selama kekuatan maksimal dia hanya duduk, maka pahalanya sama. Kekuatan maksimal dia hanya berbaring, pahalanya sama. Jadi sekali lagi, yang penting all out. Makanya saya mengajak diri saya, keluarga, dan segenap kaum muslimin, saudaraku, mari kita optimis saja dulu, berkata yang baik, karena ucapan itu menjadi doa. Ya, jadi jangan sampai pikiran kita, jangan sampai hati kita sekarang bahwa Ramadan suasana seperti ini, gitu. Saya berbaik sangka dan yakin, insya Allah sebelum Ramadan, COVID udah selesai. Firman Allah harus kita yakini betul. Kalau kita semua yakin ya, kalau ada yang ragu ya repot. Semua kita harus yakin dengan apa yang Allah firmankan. Surah Ad-Dariyat, ya, surah 51 ayat 22-23. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya. Apa sih maknanya sumpah? Untuk meyakinkan kita, karena yang diajak bicara oleh Allah dalam Al-Quran itu ya Muhammad, berarti umatnya juga kita. Jadi Allah ingin meyakinkan Nabi, ingin meyakinkan umat Nabi, kita. Apa kata Allah? Demi aku yang menciptakan langit dan bumi, innahu lahaqqun, sungguh semua yang aku janjikan pasti benar. Jadi semua yang Allah janjikan itu pasti benar. Bahwa orang yang berbuat amal soleh akan mendapat pahala. Orang yang berbuat dosa diancam dengan adab. Lahaq, pasti benar. Mislama annakum tantikun, sama yang kamu ucapkan pun akan menjadi benar. Sekali lagi, ucapan kita sangat penting. Ya, jadi janjiku pasti benar, sama dengan apa yang pernah kamu ucapkan. Jadi kalau hari ini kita mengucapkan bahwa Ramadan suasananya masih tetap seperti ini, ya seperti itu nanti Ramadan. Tapi kalau hari ini kita mengucapkan COVID, insya Allah akan selesai sebelum Ramadan tiba. Semua kita yakin dengan itu. Setelah ikhtiar kita maksimal, optimal, kemudian kita yakin dan terus bermunajat, gedor aras Allah dengan doa, dengan sungguh-sungguh, dan jadikan waktu-waktu mustajab untuk menggedor langit, untuk menggedor aras Allah. Kalau kita semua kompak kayak begini, insya Allah sebelum Ramadan situasi sudah normal kembali, dan Ramadan seperti biasa tahun-tahun yang udah kita lalui. Sekali lagi, ucapan adalah doa. Jadi kalau ucapan kita pesimis ya kayak begitu nanti. Tapi kalau ucapan kita penuh optimisme, penuh harapan, penuh keyakinan, insya Allah Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu, normal insya Allah. Gitu. Jadi dalam forum kita kali ini, dalam kajian kita kali ini, kita menghimbau kepada seluruh pemirsa agar yakin dengan Allah, dengan doa kita, agar Ramadan kali ini kita lalui seperti Ramadan sebelumnya. Begitu Pak Kiai ya? Ya. Ya. Oke Pak Kiai. Kalaupun ya? Mas Bagus, kalaupun ya, sekali lagi kalaupun suasananya berbeda, seperti tidak seperti yang kita harapkan, misalnya ya nantilah kita antisipasi nanti gitu. Intinya kaidah ini kita pahami ya, bahwa kaidah ibadah adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau memang misalnya gitu ya, kondisinya masih tetap seperti ini gitu ya, ya kita ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Ya selagi kita melaksanakan dengan penuh sungguh-sungguh, maksimal, optimal, insya Allah taraweh dimanapun sama aja pahalanya insya Allah. Bahkan awal-awal Rasulullah taraweh itu hanya 3 hari kok.
selebihnya Rasulullah tarawihnya di rumah, gitu. Ya, kenapa? Ketika ditanya oleh salah satu sahabat, kalau saya tiap hari tarawih datang ke masjid, saya takut nanti ada di antara umatku yang menganggap bahwa sholat tarawih itu wajib. Tapi begitu. Makanya apa? Ya, kita ngambil hikmah dari semua peristiwa ini. Gitu. Jadi ketika kita memang terhalang untuk pergi ke masjid karena udzur syar'i gitu, maka kita bisa tarawih di mana saja dan insya Allah pahalanya sama. Jadi memang sejarahnya, sirahnya seperti itu Pak Kiai ya. Rasulullah itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih di rumah begitu Pak Kiai ya. Jadi kita kembali. Nggak pernah Rasulullah sholat tarawih full di masjid, nggak pernah. Iya. Baik. Jadi ini adalah salah satu momentum akhirnya kita bisa beribadah banyak di rumah mengikuti Rasulullah untuk sholat tarawih. Salah satunya yang bisa diambil poin positifnya seperti itu Pak Ustadz ya, Pak Kiai ya. Iya, ada lagi Pak Kiai. Iya, jadi mari kita sambut Ramadan pertama dengan maknawiyah kita, mental kita. Jadi mental kita harus gimana ya? Ya harus seneng lah, menyambut Ramadan harus gembira, harus ceria. Walau dengan segala keterbatasan, walau dengan situasi kayak begini, saya mengajak mari kita sambut Ramadan tetap dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Ya. Kita bukan melihat persiapan, misalnya mohon maaf ya, materi kita enggak. Ya semuanya terbatas, tapi kita lebih melihat apa yang Allah janjikan di bulan Ramadan itu yang harus tetap membuat kita bisa tersenyum, membuat kita terus berdoa penuh harap agar kita semua dipertemukan dengan Ramadan. Makanya jangan lupa nih jamaah baca doa ya nanti 1 atau 2 hari menjelang Ramadan tiba. Ya. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim Ramadan minni wa tasallamhu minni mutaqabbala. Artinya apa? Ya Allah, sampaikan saya ketemu Ramadan dengan selamat. Amin. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim Ramadan ilayya, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami, kepada saya. Dan jadikanlah amal-amal saya di bulan suci Ramadan menjadi amal yang kau terima. Jadi terus berdoa, terus optimis, terus yakin, dan terus terawang, ngintip-ngintip dengan keimanan kita bahwa janji Allah di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Jadi kita harus tetap gembira dengan segala keterbatasan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi kita harus yakin dengan Ramadan yang begitu luar biasa. Yang kedua, fikrian, persiapan fikrian itu ya ilmu. Jangan lupa di tengah situasi seperti ini kita buka-buka lagi tuh fikih Ramadan, hal-hal yang sunnah yang bisa menambah nilai Ramadan, hal-hal yang makruh yang bisa mengurangi pahala Ramadan, bahkan dipahami lagi hal-hal yang bisa membatalkan pahala Ramadan, bahkan bisa membatalkan Ramadan. Karena apa? Ibadah orang berilmu dengan ibadah orang yang tanpa ilmu itu beda nilainya di hadapan Allah. Oleh karena sekali lagi, jangan ada yang mau Ramadan gak punya persiapan apa-apa. Bagaimana kita bisa menjadi peserta lomba yang baik, apalagi menang kalau kita nggak punya persiapan. Kira-kira begitu. Ya, Anda pemain sepak bola, pemain bulu tangkis, ya, apalagi kalau sudah masuk pertandingan internasional, itu 4 bulan bahkan 5 bulan sebelum bertanding sudah dikarantina. Mereka sudah dikumpulkan di pusat pelatihan. Kenapa? Bisa menjadi peserta yang baik. Jangan sampai di babak pertama kalahnya 6-0, kalahnya 7-0. Itu kan kayak nggak ada persiapan. Nah, sekarang kita mau lanjut Ramadan, sekali saja puasa Syaban pun nggak pernah dilakukan. Ya, setengah juz sehari pun nggak pernah kita lakukan, ya, atau hatam setengahnya dari Al-Quran 30 juz, Syaban hatam 15 juz pun nggak pernah dilakukan, ya. Kalau kayak begini, bagaimana kita bisa mengisi Ramadan dengan baik? Jadi sekali lagi, ya ini persiapan kita harus dimulai. Bahkan kalau ngelihat salah satu riwayat
itu para sahabat mengikuti nasihat Rasulullah dari bulan Rajab itu sudah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Artinya sudah pada mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba. Itu namanya persiapan ilmu, persiapan maliyah, persiapan fikriyah harus persiapkan dari sekarang. Jadi persiapan fikriyah, ilmu, persiapan maliyah, materi lah. Ya, persiapan materi dalam kondisi situasi seperti ini ya tetap ya kita yakin bahwa orang yang bergerak berikhtiar insya Allah rezeki akan datang. Kalau pakai bahasa Imam Ibnul Qayyim, madamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Selama ajal masih ada, selama hidup masih ada, yakin rezeki akan datang. Ya itu bahasa akidahnya, tapi bahasa fikihnya ya kita harus bergerak, harus ikhtiar, harus berusaha gitu. Ya selama kita mau usik cek urang Sunda mah, mau bergerak, mau melangkah, insya Allah rezeki akan datang. Iya, jadi persiapan harta ya kita cari sekarang nih untuk nanti di bulan Ramadan biar bisa konsen beribadah gitu Pak Kiai ya. Harta untuk infak di bulan suci Ramadan, ya betul. Dan yang berikutnya adalah persiapan jasadi, fisik. Perlu juga jaga fisik. Ya, jadi jaga fisik baik-baik. Makanya dari sekarang ya kan, kalau misalnya kita semuanya mengikuti aturan daripada para pemimpin kita, baik pemimpin formal, ulil amri, maupun pemimpin non formal, para ulama itu pemimpin kita, ikutinlah. Saya sih jujurlah orang awam gitu, belum punya kapasitas untuk melakukan ijtihad, ya. Jadi kita ikut fatwa ulama saja, ya kan, ikutin saja. Jadi pakai bahasa saya untuk saya gitu ya, gak usah neko-neko lah kita, gitu. Ikutin petunjuk orang-orang yang punya kapasitas, yang punya kompetensi, orang-orang yang punya ilmu gitu, supaya kita tidak tersesat gitu. Kecuali kapasitas diri kita benar-benar ahli fikih, ahli hadis, ahli usul fikih, mau melakukan ijtihad sendiri ya nggak apa-apa. Karena orang yang memiliki keilmuan yang memadai memang harusnya dia bisa independen, mandiri, tidak harus taklid kepada yang lain. Tapi kalau kayak kelas-kelas kayak saya, ya kan, Al-Quran aja boro-boro 30 juz 30 aja nggak hafal semua gitu, mau melakukan ijtihad gimana ya, boro-boro ngapalin 100 hadis inamal a'mal biniyat pun cuma hafal segitu padahal teksnya cukup panjang gitu. Sekarang kita melakukan ijtihad ya saya kira apa ya, kurang tahu diri gitu. Makanya kalau saya sih ya sudah, ulil amri seperti itu ya kan, para ulama seperti itu, ya sudahlah kita ikutin saja gitu. Iya, kadang-kadang di media sosial itu Pak Kiai, kadang-kadang memang di media sosial itu baru belajar agama 1-2 kali nonton di YouTube, seakan-akan lebih pintar daripada ulama, seakan-akan lebih pintar daripada orang yang berilmu, begitu Pak Kiai ya. Itu emang tantangan untuk kita semua nih. Kalau untuk thaqafah Islamiyah boleh lah, untuk wawasan gitu ya, nonton YouTube isinya ceramah para ustadz, para ulama gitu ya, itu manfaat, khair, baik. Tapi kalau untuk ta'ammuk, mendalami, nggak bisa. Iya. Harus ada ilmunya khusus itu ya. Iya betul ya. Dan makanya kalau misalnya ilmu agamanya hanya dari YouTube saja, kemudian kita memberi fatwa, ya kelewatan lah. Kalau untuk belajar tidak masalah, tapi kalau untuk sampai berfatwa ya. Gitu ya. Iya, jadi kalau untuk mempelajari agama lewat YouTube tidak masalah, tapi kalau sampai dia berfatwa itu masalah. Betul, harus ta'ammuk, ya, mendalami. Mungkin bahasa yang lebih familiar, takhassus. Harus benar-benar dia mengkhususkan untuk mengkaji, belajar tafsir kepada ahlinya, kepada fikih kepada ahlinya. Ya, kalau mau kayak begitu ya insya Allah lama-lama dia akan bisa menapaki jejak para mujtahid, orang-orang yang layak untuk melakukan ijtihad. Gitu. Baik Pak Kiai, jazakumullah khairan kasiran atas waktunya, atas nasihatnya, atas ilmunya Pak Kiai pada kali ini. Semoga Pak Kiai beserta keluarga sehat semuanya dan bisa kita sama-sama memasuki bulan Ramadan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi Pak Kiai ya di kajian yang akan datang Pak Kiai. Terima kasih banyak sekali lagi.
Para pemirsa, demikian Sama-sama, Pak. Kajian kita pada hari ini, pada kali ini. Kita akan ketemu di kajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.